Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama tadi kita sudah melantunkan kalimat yang memuji Allah, mengagungkan Allah dalam rangka merayakan kemenangan. Hati terasa bergetar, nggak terasa air mata pun ikut menetes. Ini adalah salah satu rasa syukur kita dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih melewati perjuangan kita selama hampir 1 bulan di bulan Ramadan menjalankan saum dan melaksanakan ibadah lainnya. Alhamdulillah, hari ini di hari yang berbahagia, kami Cahaya Hati Indonesia bisa kembali lagi menemani Anda semua, tentunya bersama dengan guru-guru kita. Dan hari ini istimewa, pemirsa dimanapun saja Anda berada, di hari yang istimewa ini kami berada di Masjid Harapan Mulia, Bekasi. Dan tentunya di hari yang berbahagia ini izinkan saya juga menyapa ibu-ibu yang hadir bersama saya di Masjid Harapan Mulia ini. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Lemes banget alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Udah maaf-maafan belum? Udah. Masaknya masak ketupat, apa masak apa? Masak opor. Opor. Ada yang masak rendang? Ada. Ada yang masak apa lagi? Apa? Jengkol. Masya Allah. Itulah dia pemirsa, bagaimana umat muslim merayakan hari kemenangan ini dengan memasak makanan yang istimewa. Karena di hari ini kita bersilaturahim dengan tetangga, dengan keluarga, wabil khusus kepada orang tua. Saya kalau ngomong orang tua suka sedih. Kenapa? Karena buat orang tuanya yang masih ada, itu rasanya lebaran itu akan selalu ada. Ya. Saya alhamdulillah ibu masih ada, tapi ayah saya udah gak ada. Mungkin ada juga yang merasakan kerinduan pada saat harus mencium tangan orang tua, tapi orang tuanya udah gak ada. Ada juga yang menyempatkan waktu untuk pergi ke makam atau ke kubur orang tua. Nah, hari ini mari sama-sama kita rayakan kemenangan ini dengan kebahagiaan dan juga dengan hati yang tulus dan hati yang bersih. Nah, hari ini juga pemirsa, hadir bersama kita guru-guru kita yang mulia, yang insya Allah akan membagikan keilmuannya bersama-sama dengan kita. Izinkan saya juga mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram, Al-Habib, Habib Nabil Mursawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat Habib, sehat. Terima kasih di hari yang mulia ini Habib meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih, dan di samping Habib Nabil hadir bersama kita Ustadz Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Febri, Ustadz gimana puasanya kemarin, saumnya? Alhamdulillah sehat. Ini makanya lebih segar kan? Iya ya. Nah, Mas David gimana? Sehat, Alhamdulillah. jasmani, rohani, ekonominya sehat? Nah itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ay, Masya Allah. Biasanya Bu, Ustadz Ramadan jadwalnya penuh ya Bu ya. Di samping Ustadz
ada yang sudah tidak asing lagi. Udah nggak usah dikenalin deh Bu ya yang ini ya. Al-Mukarram Syekh Abdul Hakim Alkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang David. Sehat ya. Kita hari ini gembira semua. Alhamdulillah. 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 Gembira lagi bersama Duriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Nabil Al-Musawa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Dan Allah. sama ibu-ibu juga ini insya Allah. Yang warna-warni. Iya betul. Apa kabar Warna-warni. ibu-ibu? Kok nggak gembira ini? Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu mah semangat. Orang dari mulai selama awal bulan Ramadan, Ya. yang paling semangat mama, ibu-ibu. Alhamdulillah. Masakin buat sahur, masakin buat buka. Luar Nah pas biasa. akhir-akhir gini nih, ini lagi capek-capeknya nih ya Bu ya. Ya. Ngerapihin rumah, malam belum takbiran ya Bu ya. Betul apa betul Bu? Yang nyuci piring siapa Bu? Ibu. Bapak-bapak kata Iya. ibu-ibu lah. Ngomong-ngomong Bang David saya juga sama. Apa? Ya. Saya juga kehilangan ayah juga, udah nggak ada ya. Kita sama nih ya berdua Amin, ya. ya Allah, Alhamdulillah. ya. Wajah juga mirip-mirip. Iya benar. Tadi dulu, nama ayahnya sama nggak? Tadi Iya. kita jangan-jangan saudara lagi. Iya kita kayak abang ade Bang ya. Iya, benar. Tapi kalau jalan sih kayak abang-abang. Gitu. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Abdul Hakim dan juga tentunya pemirsa. Kita berusaha di bulan Ramadan kemarin melakukan yang terbaik. Dan di Hari Raya Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan. Tapi tidak semua orang sebenarnya mendapatkan kemenangan. Euforianya bisa dirasakan semua. Karena itu mari kita berbagi dengan semuanya di hari berbahagia ini. Untuk kita membahas tema ini, saya akan ajak terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Lebaran merupakan momen penting dalam agama Islam yang menandai akhir dari bulan Ramadan, bulan suci penuh berkah dan ibadah. Lebaran bukan hanya sekedar perayaan atau tradisi budaya, tetapi juga memiliki makna yang dalam mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Fitrah sendiri mengacu pada keadaan asli manusia yang murni dan bersih, serta tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merayakan Lebaran dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, manusia diingatkan untuk selalu menjaga dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia, sehingga dapat kembali menjadi fitrahnya yang sejati. Nih yang jadi ciri khas Lebaran nih Bu ya, Idul Fitri itu salam tempel ya Bu ya? Ya Bu, masih ada sampai sekarang Bu? Masih. Iya Bu, biasanya datang ke rumah tetangga ngantri tuh, ya kan, salaman. Kalau dapatnya gede senyum, ya kan, dapatnya kecil, segini doang. Allahu Akbar, bercanda ya bercanda. Nah, ayo siapa ibu-ibu ada yang mau curhat nggak? Cerita pengalaman selama atau Lebaran atau Ramadan, silakan. Siapa yang mau curhat? Mumpung ada guru-guru kita ini, silakan. Iya, angkat tangannya. Iya, langsung namanya, pertanyaannya apa? Atau mau curhatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari Majelis Taklim Harapan Mulia. Izin bertanya Ustadz. Oke. Sebagai umat muslim, kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri wajib membayar zakat. Mengapa sebelum Hari Raya Idul Fitri umat muslim wajib membayar zakat? Dan apa hukumnya jika di Hari Raya Idul Fitri umat muslim tidak membayar zakat? Apakah hari rayanya menjadi sempurna atau kita bisa kembali ke fitrahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya zakatnya zakat fitrah ya Bu ya? Ya zakat fitrah. Pakai beras apa pakai duit Bu? Hah? Beras. Berasnya beras yang beli warung apa beras dari rumah? Oke, silakan Habib mungkin bisa dijawab pertanyaan Ibu dan juga mungkin bisa mengulas Fiti yang tadi. Silakan Habib. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Izin Ustaz Febri
dan juga Ustadzuna yang punya tempat DKM. Baik, dan ibu-ibu yang hadir di sini maupun juga Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang sedang menonton Cahaya Hati spesial Idul Fitri. Pertama saya menanggapi tadi film yang tadi Viti yang ditayangkan, bahwa seringkali ketika kita berlebaran, nah ini seringkali ada bahasa-bahasa. Pertama lebaran itu apa? Ada lagi istilah lagi halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Nah jadi begini, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, pertama halal bihalal. Kalau kita tanya sama orang Arab nggak ngerti itu halal bihalal itu. Ma makna halal bihalal yani isyada ya. Tapi orang Indonesia tuh saking pinternya, lebih pinter dari orang Arab dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi ada halal bihalal. Halal bihalal itu kata para ulama kita di sini, pertama dia ada 3 makna. Pertama adalah diddu al-haram. Lawan dari yang haram. Artinya apa? Kita sudah boleh makan. Ini kan Idul Fitri kita boleh makan ya, Bapak Ibu sekalian, bahkan nggak boleh puasa, gitu kan? Udah boleh makan, sudah boleh hubungan suami istri, itu berarti sudah halal. Ya. Tapi kata para ulama kita, halal itu jangan ditunggangi dengan yang haram. Kita mentang-mentang sudah Idul Fitri, terus kita melakukan yang diharam. Wah, udah ngomongin orang lagi. Udah ngelihat yang haram lagi. Udah kita misalnya dengerin yang dilarang sama Allah. Nah, itu enggak boleh. Maka kata para ulama kita, al-halal bil halal. Halal itu harus dilakukan dengan yang halal juga. Yang kedua adalah istihlal. Halal bihalal itu artinya istihlal. Artinya apa? Minta dihalalkan. Kita punya dosa, kan sama Allah udah minta ampun terus tuh Bu. Ya, tahajud, ngaji itu kan. Puasa, ya kayak Ustadz David, puasanya Masya Allah. Nah, selain daripada itu kita sekarang tinggal minta maaf sama manusia. Nah, oleh sebab itu istihlal. Itu termasuk halal bil halal. Yang ketiga adalah al-hulul. Hulul itu artinya menjadi solusi. Yang punya masalah sama tetangganya jadi selesai. Karena apa? Karena sekalian Idul Fitri, betul? Minta maaf gitu kan. Ada alasan mau silaturahim. Selama ini kita rumah sebelah itu aja nggak saling nanya. Kalau pergi, wah mukanya kemana. Tapi ini Idul Fitri deh, sekalian kita silaturahim. Sama keluarga kita yang udah sekian lama nggak ngomong, padahal nggak boleh tuh. Orang Islam itu 3 hari maksimal, ya. Kalaupun misalnya kita berbeda pendapat, bermusuhan 3 hari maksimal. Tapi ini, nah kesempatan kita untuk minta maaf, maka jadi solusi. Itu makna halal bihalal. Lalu kemudian lebaran. Apa itu lebaran? Oh, lebaran Idul Fitri bukan. Lebaran itu ada 3 makna kata pada ulama kita ya di pondok. Dulu waktu saya ini pertama lebar. Lebar artinya hati yang luas dan lapang. Minta maaf sama orang. Kemudian apa? Yang kedua adalah lebur. Dosanya hapus. Dosa sama Allah kita sudah puasa. Kemudian dosa dengan manusia kita sudah minta maaf, lebur. Yang ketiga adalah luber. Luber itu artinya luber dengan pahala. Karena 2 hal yang sudah kita lakukan. Hablum minallah, hablum minannas. Maka pahala kita bertambah banyak. Ya. Nah kemudian itu mungkin makna dari apa yang tadi ditayangkan. Ya supaya kita bisa lebih memaknai apa sih lebaran itu. Halal bihalal itu. Kemudian tadi ibu yang bertanya. Berkaitan dengan zakat pada saat Idul Fitri. Zakat itu asal katanya dari zaka, artinya adalah bersih, bisa juga artinya tumbuh berkembang. Zakat itu macam-macam, dari zakat mal, zakat buah-buahan, ya pertanian, zakat ternak dan sebagainya. Salah satunya adalah zakat fitrah. Mungkin yang ibu tanyakan tadi zakat fitrah. Gitu ya. Zakat fitrah itu zakat yang khusus berkenaan dengan sebelum Idul Fitri. Bagaimana hukumnya? Wajib hukumnya. Gitu ya. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membayar. Itu zakat jiwa kita. Jiwa. Gitu ya. Nah, maka harus dibayar. Kapan bayarnya? Paling lambat adalah sebelum kita sholat Idul Fitri. Kalau sudah lewat itu, maka sudah tidak sah lagi zakat fitrahnya. Jadi sebelum itu harus sudah Maka dengan itu dikatakan wajib
zakat fitrah itu dan tidak boleh ini. Kalau enggak maka puasa kita enggak diterima, tergantung sampai zakat fitrahnya dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Bu, lebar, lebur, apalagi? Luber, ya berarti dengerin. Silakan Ustadz Febri, mungkin ingin ditambahkan atau mungkin ada pendapat lain juga yang ingin disampaikan, silakan. Ya, bismillah. Kalau saya insya Allah sih hanya menambahkan sedikit. Kalau orang yang tidak zakat itu dalam bab tentang kesehatan dia kena penyakit. Apa penyakitnya? Namanya penyakit penyempitan pembuluh dompet. Nah, ini bahaya. Ya, dia bisa jajan tiap hari, tapi untuk zakat fitrah nggak bisa. Nah, penyakit yang kedua namanya penyakit dana rendah. Dana rendah. Nah, jadi dia tidak bisa berzakat. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bisa setiap hari jajan, belanja, maka kita harus memberikan juga yang terbaik untuk Allah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Febri. Silakan Ustadz Abdul Hakim. Pertanyaannya Ustadz, kalau nggak misalnya orangnya nggak mampu bayar zakat nih gitu, memang susah banget kan, tadi kan dikatakan setiap orang wajib. Nah, kalau emang nggak mampu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya nih ibu-ibu nih insyaallah nih bajunya baru semua ini. Ini terutama yang lempengan saya ini ya. Masya Allah, ya seperti emas 24 karat. Iya, ini luar biasa, kita bersyukur ya. Kita bergembira di hari yang fitri ini, insya Allah ya kita semua nggak boleh ada yang sedih ya Bu ya. Ya nggak boleh ada yang sedih, makanya itulah Islam mengajarkan kita adanya zakat fitrah. Ya. Ada juga zakat mal yang ditaruh di bulan Ramadan. Sebenarnya zakat mal itu 1 tahun dan sesuai dengan nisabnya. Tapi kadang-kadang orang pengennya mengambil berkahnya, pahalanya banyak, dilaksanakan di bulan Ramadan. Boleh juga, tapi ingat nisabnya dan haulnya. Insya Allah. Nih Bu Ayu tadi bertanya, kalau kita nggak zakat gimana? Fitrah kita ya. Puasanya sah banget, tadi Habib kita sudah menjelaskan ya. Hati-hati jangan sampai puasa yang 30 hari, tapi saya yakin kalau namanya orang udah puasa 30 hari pasti bayar zakat. Kalau enggak tadi kata Ustadz Febri kena penyakit penyakit pembuluh dompet ya. Ada aja Ustadz ya. Masya Allah ya. Tadi Bang David bilang, terus kalau kita nggak punya gimana? Ini gimana solusinya? Ini Islam luar biasa Bu ya. Ini nggak ada di agama lain, cuman ada di agama Islam. Luar biasa. Zakat fitrah itu kalau kita kalikan 280 juta penduduk kita, kalau 80%-nya umat Islam ada 224 juta Bang David. Iya. Kalau kita kalikan sekarang zakat fitrahnya 35.000 udah anggap 3,5 liter, seliternya sekarang udah mahal. Beras sudah naik, 20.000 ada yang 20.000 per liter. Beras sudah naik. Dan itu yang harus ibu makan, ya jumlahnya harus disamain. Jangan kita makan beras 15.000, kita zakat fitrahnya 10.000. Itu namanya borok sikutan. Orang Betawi sini bilangnya begitu. Terus kalau kita nggak mampu gimana? Ya makanya zakat fitrah ini sekarang alhamdulillah ada ijma ulama kita, nih alhamdulillah Habib kita ini dari Majelis Ulama Indonesia bagian fatwa, Masya Allah ya. Boleh sebelum-sebelumnya, boleh dibagikan ya. Memang afdolnya dibagikannya sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kan itu dulu orangnya sedikit, sekarang kan banyak. Boleh dibagikan 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Maka yang dapat zakat fitrah itu, yang nerima zakat fitrah itu yang gak punya duit boleh dizakatkan kembali. Ya, karena udah haknya dia. Udah punyanya dia Bang David. Dia dapat beras nih, dia dapat uang nih, punya dia. Nah dia boleh menzakatkan lagi. Nanti juga balik lagi, dapat lagi. Karena yang dapat itu harus fukara wal masakin. Fakir miskin.
Jadi balik lagi ke dia, balik lagi Bang. Jadi nggak mungkin tuh nggak boleh bayar, nggak bisa bayar zakat. Pasti bisa. Itu tadi saya bilang 224 juta penduduk Indonesia yang muslim, kalau bayar zakatnya, kalau umpama sekarang 50.000, insya Allah 10 triliun Bang. Ya Allah. Ya Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini Islam kaya apa enggak? Islam kaya apa enggak? Bangga gak kita sama umat Islam? Alhamdulillah. Masya Allah, Gitu, terima Bang. kasih banyak Ustadz. Ya Allah, pokoknya ini hari-hari yang bergembira buat kita semua. Ya, yang diantara semua pesan penting tadi yang cukup berat sebenarnya nih Habib Ustadz adalah tadi kata-kata memaafkan. Ya kan gitu, saling memaafkan. Biasanya bisa memaafkan tapi nggak bisa lupa. Ya kan? Saya maafin tapi awas lo ya. Tapi nanti kita bahas ya. Di hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri.